فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mempertemukan kita kembali di majlis di suatu rumah Allah Azza wa Jalla di musalla atau Masjid Al-Muhajirin Lubang Buaya, yang mana kita tidak berjumpa sebulan lebih, alhamdulillah, karena terpisah sementara disebabkan ibadah masing-masing, yaitu puasa Ramadan dan lainnya. Dan kembali Allah Ta'ala pertemukan di keadaan yang baik insyaallah untuk tujuan yang baik, dan semoga kita berpisah juga karena Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana maklum bahwasanya sebelum Ramadan terakhir pertemuan kita telah mengkhatamkan kitab Risalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ila ahli ikhwani. Insyaallah kita akan sambung dengan kitab baru yang berjudul Kalimatul Ikhlas. Kalimatul Ikhlas atau Tahqiq Kalimatul Ikhlas. Jadi ada beberapa nama untuk kitab ini, yaitu kitab disebut juga kitab Risalah Kalimatul Ikhlas. Ada juga yang menyebutnya Risalah Al-Ikhlas. Ada juga yang menyebutnya Tahqiq Kalimatul Ikhlas. Ada juga yang menyebutnya Kalimatul Ikhlas wa tahqiqu ma'naha. Itu 4 nama sekitaran itu. Ya. Karya Al-Hafidh Zainuddin Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Karya Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, yang mana beliau dilahirkan tahun 736 Hijriah dan sekarang ini 1444, ya. Sahih enggak? Benar enggak? Iya. Dan wafatnya Ibn Rajab Al-Hanbali ini tahun 795 Hijriah. Jadi hampir sekitar 700 tahun lalu, ya. Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Dan kita dulunya sebelum kitab ini kita telah mengkhatamkan kitabnya Risalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang merupakan muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dikenal dengan ulama yang juga membahas sangat kuat dalam berbagai bidang disiplin ilmu syariah. Di masalah akidah beliau memiliki beberapa kitab. Di masalah hadis beliau memiliki nafas yang cukup panjang, baik di ilmu mustalah hadis dan ilmu syarah terhadap hadis. Ilmu mustalah, ilmu tentang usul al-hadis dan riwayat-riwayat beliau menguasainya. Jadi beliau itu termasuk seorang ahli hadis, muhaddits. Beliau memiliki kitab Syarah Ilal Al-Tirmidzi, ya.
Juga beliau memiliki kitab Fathul Bari. Sebelum adanya Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, sudah ada duluan Fathul Bari Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali wafat 795. Adapun Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat 852. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani itu satu generasi di bawah Ibnu Rajab, lebih lama, lebih tua, lebih awal Ibnu Rajab Al-Hambali. Namun kitab Fathul Bari beliau hanya sampai beberapa bagian di akhir haji atau setelahnya. Jadi hanya sebagian, mungkin sudah keburu wafat. Jadi nggak melengkapi syarah Sahih Bukhari-nya. Dan Ibnu Rajab juga dikenal sebagai ulama yang sangat berkompeten dan sangat mendalam dalam bidang tazkiyatun nufus dan urusan hati. Ya. Ada 3 ulama yang sangat-sangat mendalam ketika membahas masalah hati, penyakit dan obatnya. Pertama yaitu Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu disebut sebagai Imam Ghazali, wafat 505 Hijriah. Dengan beberapa kitabnya, di antaranya Ihya Ulumuddin. Walaupun ada beberapa hal atau banyak hal yang dikritisi oleh banyak ulama tentang kitab Ihya Ulumuddin, dikarenakan tertabur di dalamnya banyak hadis-hadis yang dhaif atau bahkan maudhu' atau kisah-kisah palsu, dan beberapa petunjuk tarekat-tarekat sufiyah yang sebagiannya itu tidak layak ya, untuk diamalkan oleh, ini menurut kritik sebagian dari ulama, bahkan banyak dari ulama. Tapi tidak bisa terlepas umat ini dari peran yaitu Al-Ghazali rahimahullah, karena kalimat-kalimatnya di beberapa kitab beliau berkaitan dengan hati itu sangat dalam, kuat dan berpengaruh pada pembaca dan penyimaknya. Kemudian yang kedua, ulama kedua yang sangat mendalam dan kuat kalimatnya terkait dengan tazkiyatun nufus yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sangat dalam dan bahkan pembahasannya lebih indah dibandingkan Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Bahasanya sangat dalam. Dan kitab ini yaitu Tahqiq Kalimat Al-Ikhlas atau kitab Risalah Al-Ikhlas karya Ibnu Rajab ini membahas akidah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla yang kaitannya juga sangat erat terhadap pembersihan jiwa. Jadi ya sebagaimana biasa, untuk satu pekan malam Jumat kita adakan pembahasan kitab berkaitan dengan hati. Sebagaimana sebelum-sebelumnya Risalah Ibnu Qayyim, kemudian sebelumnya Al-Wasiyah Sughra. Itu semua telah khatam alhamdulillah di sini. Dan sebelumnya juga pernah kitab Istiqamah karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Istiqamah kalau ya di sini pernah sampai khatam. Sudah lupa ya Pak ya? Dulu sebelum pandemi. Ya. Istiqamah namanya. Itu udah khatam itu. Jadi kita ini udah khataman berkali-kali. Sayangnya nggak ada nasi kebuli. Ya. Dan satu malam di pekan berikutnya kita akan membahas lanjutan kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Imam Asy-Syafi'i. Jadi satu pekan urusan hati, satu pekan urusan fikih gitu. Berselang-seling ya. Begitu ya jemaah sekalian. Dan kita memilih kitab ini, atau lebih tepatnya saya memilih kitab ini karena bagaimanapun kita berhajat untuk memantapkan tauhid kita. Karena pertama kita itu diciptakan dengan tujuan untuk beribadah dan bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tujuan, kita harus kembali ke garis tujuan, ke titik tujuan, yaitu ibadah dan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pertama. Kedua, kita ini tidak tahu kapan kita akan wafat, dan kita berharap agar Allah Ta'ala mewafatkan kita di atas tauhid dan keimanan kepadanya tanpa syirik sedikit pun. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan
wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Rabbnya yaitu Allah Azza wa Jalla, berjumpa dengan baik, maka hendaklah yaitu beribadah hanya kepada Allah. Maka hendaklah dia beramal amalan saleh. Yaitu amalan saleh adalah makana sawaban khalisa, yaitu yang ikhlas dan benar sesuai petunjuk Nabi SAW. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak berbuat syirik kepada Rabbnya sedikit pun. Berarti merealisasikan tauhid itu adalah kepentingan awal dan tugas pertama hingga terakhir di kehidupan kita. Dan tidak mengenal usia. Dari anak-anak itu juga harus dididik tauhid, mengesahkan Allah. Kalau misalnya dikatakan, buat apa sih kita belajar tauhid, kan kita bukan musyrik. Alhamdulillah kita bukan musyrik, alhamdulillah. Tapi tahukah Anda bahwasanya Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya kesyirikan itu seperti semut hitam di batu hitam di tengah kegelapan malam. Kita mungkin mengatakan saya bukan musyrik, betul secara status kita muslim baik KTP maupun penampakan dan penampilan kita, betul. Ya kita nggak menuduh diri kita musyrik seperti orang Hindu Buddha, bukan itu maksudnya. Insya Allah mudah-mudahan jangan sampai seperti itu. Tapi ada banyak jenis kesyirikan yang kalau kita tidak mengetahui hakikatnya, maka bukan tidak mungkin, bahkan sangat mungkin kita terjerumus ke dalamnya tanpa disadari. Sebagaimana kita itu nggak pernah menyadari adanya semut di suatu batu hitam di tengah kegelapan malam. Kita menyadari apa? Kecuali dengan basirah dan nur, dengan pandangan yang tajam dan juga dengan cahaya. Kalau tanpa cahaya kita nggak tahu ada semut di situ. Maka bagaimana kita mengetahui adanya jangkitan kesyirikan di kalbu kita, kecuali harus punya pandangan tajam terhadap masalah ini, yang mana itu didahulukan dengan belajar dan diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkanlah, selalu ingatkan. Ingat itu kan ada dua macam coba. Ada orang ingat sadar, dalam artian sadar, tahu gitu loh, ada. Yang mana ingatan seperti ini belum tentu melazimkan dia menjalankan yang ma'ruf atau stop dari yang munkar. Dia tahu ini munkar, tetap aja lakukan. Itu ingat namanya. Tapi ada yang ingat kedua, yaitu ingat yang berkonsekuensi kesadaran dan perubahan menuju yang baik gitu loh. Ini yang kita inginkan. Betul, riya itu haram, semua tahu, Pak. Betul, sum'ah itu pengen didengar namanya karena kebaikannya murni, karena pengen dipuji, itu juga haram, semua tahu. Ya. Ingat sombong itu semua orang juga tahu, sombong itu nggak boleh. Tapi ketika dia sombong, tahu nggak dia kalau sombong itu? Tahu. Ingat dari segi dia tahu, tapi tidak ingat dari segi dia berubah. Orang yang tidak mau berubah dari keburukan menuju kebaikan, maka seperti orang yang tidak ingat akan keburukan itu. Begitu, jemaah. Maka kadang kita perlu diingatkan oleh pihak lain. Ya, kadang kita perlu diingatkan. Maka majelis ini adalah majelis zikir, yaitu majelis mengingat Allah dan mengingat ancaman Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada para nabi dan semua pengikut para nabi adalah nikmat tauhid. Sebagaimana kata Nabi Yusuf alaihissalam, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub." Aku mengikuti agamanya bapak nenek moyangku, yaitu agamanya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, semuanya beragama Islam. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Kami tidak pernah sedikit pun berbuat syirik kepada Allah. Tauhid. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas. Sebenarnya tidak berbuat syirik, akidah tauhid itu adalah keutamaan dari Allah terhadap kami para nabi dan terhadap manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ini agama Islam, ini agama yang patut disyukuri oleh orang-orang penghuninya, pemeluknya.
Karena agama ini satu-satunya agama monoteisme yang murni. Satu-satunya. Tidak ada yang bisa mengimbangi agama Islam selain agama Islam itu sendiri yang dengan akidah tauhid dan juga sunnah nabinya. Kita berbangga dengan nikmat ini jemaah sekalian. Bukan berbangga hanya dengan label saya muslim, betul kamu muslim, berbangga betul. Tetapi esensinya mana? Hakikatnya direalisasikan enggak? Tauhidnya ada enggak? Sunnahnya bagaimana? Jadi di sini kita mengajak, sebagaimana Ibnu Rajab alhamdulillah rahimahullah mengajak kita untuk mentahqiq, yaitu merealisasikan kalimatul ikhlas. Ikhlas ini mengundang apa? Mengandung apa? Ikhlas ini mengandung pertama ilmu tentang Allah dan kewajiban kita terhadap Allah. Kemudian mengandung juga yakin terhadap Allah dan terkandung padanya segala macam peribadatan qalbu, lisan dan anggota tubuh yang harus ditujukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada selainnya. Urusan tawakal, doa, meminta, berserah diri, pasrah, rela, terima tentang takdir, itu semua masuk dalam tauhid. Dan kalau kita lihat problematika seluruh dari manusia, dari seluruh zaman dan setiap tempat, sebenarnya permasalahan pangkalnya itu bisa jadi atau bahkan boleh kita katakan permasalahan awalnya itu di tauhidnya dulu. Sehingga solusi pertama untuk segala problem tauhidnya dulu. Begitu jemaah sekalian. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami itu dulu, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, meminta kepada Allah Azza wa Jalla, sebagian salaf meminta kepada Allah Azza wa Jalla walaupun seutas tali sendal. Dan putusnya seutas tali sendal itu bukan problem besar jemaah. Apalagi di zaman salaf kadang nyeker. Bahkan di antara sunnah Nabi SAW, kadang Rasulullah ke masjid nyeker, kadang-kadang pakai sendal. Itu yang benar. Jadi kalau misalnya jemaah mungkin Pak Haji ya dari rumah nyeker kemari ya, kalau datang kok nyeker Pak? Sunnah Nabi, betul memang. Cuman ya pakai sampai sini nanti cuci kaki ya, takutnya nginjek macam-macam kan, ke bawah di sini karpet nggak enak ya. Pulang jangan bawa sendal orang. Sampai itu kan masalahnya nggak terlalu besar, apalagi zaman salaf nggak ada fashion untuk sendal tuh, nggak ada fashion di zaman salaf itu. Mungkin kalau minyak wangi iya masuk fashion, baju ada fashion juga di zaman salaf sebagaimana dalam beberapa hadis. Tapi kalau sendal ya na'al bisa masuk fashion, tetapi nggak ada riwayat yang menunjukkan berbangga-bangga dengan sendal tuh jarang. Sehingga sendal bukan hal yang primer dalam masalah fashion. Tapi ketika ada tali putus dari sendal, maka minta gantinya sama Allah dulu. Berarti tauhidnya kuat gitu. Untuk hal yang remeh dan nggak seberapa aja para salaf kita itu, yaitu berdoa kepada Allah dan bertauhid, maka apalagi untuk hal-hal yang jauh lebih besar. Baik, kita mulai dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa hasbi wa bihi asta'in. Dan Allah Ta'ala adalah kecukupan buat saya. Ya, sebagaimana katakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah, yaitu Allah cukup buat saya. Wa bihi asta'in, dan saya memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamatu Syekhul Islami Zainuddin Ibn Rajab rahimahullah. Berkata sang syekh, sang imam, sang alim yang paten ilmunya, Syekhul Islam. Syekhul Islam itu julukan untuk orang-orang atau ulama yang memperbaharui Islam dan berjuang dengan keilmuan mereka. Ya. Dan julukan Syekhul Islam itu bukan julukan sembarangan, walaupun umumnya Syekhul Islam dimutlakan yaitu Ibnu Taimiyah, namun beberapa ulama lainnya juga disebut Syekhul Islam. Zainuddin Ibnu Rajab, kita akan menyebutnya Ibnu Rajab Al-Hanbali, dan beliau mazhab fiqihnya fiqih Hanbali. Di sini beliau menulis dari awal, kharajal Bukhari wa Muslim fi sahihain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz radifuhu 'ala ar-rahl. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu naik di atas tunggangan unta sepertinya, dan Mu'adz itu menjadi boncengannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan dan Mu'adz di belakang.
Hadis ini bisa kita pelajari insyaallah nanti. Tapi boleh kita dahulukan bahwasanya ini merupakan ketawaduan Nabi SAW sebagai pemimpin dan sebagai guru. Malah ngeboncengin muridnya. Dan Mu'adz ketika itu adalah murid yang masih belia, masih muda. Ya. Faqala, maka berkata Nabi SAW, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Maka kata Mu'adz, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Mu'adz menjawab, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Kalimat labbaik ini artinya ulabbika talbiyatan. Wahai ya Mu'adz, wahai Mu'adz, saya menyambutmu wahai Rasulullah. Menyambut panggilanmu itu makna labbaik. Kayak labbaik Allahumma labbaik artinya saya menyambut panggilanmu ya Allah, saya menyambut panggilanmu, itu makna labbaik. Ya. Dan orang-orang Betawi zaman dulu juga pakai labbaik. Itu versi longnya, versi shortnya baik gitu. Tapi itu udah bagus baik. Asal bukan al-baik. Nah, kalau al-baik itu makanan. Orang umrah bawanya al-baik oleh-olehnya kata-kata. Labbaik yaitu lengkap. Ya, labbaik itu kalimat yang sangat halus baik di bahasa Arab atau di Betawi zaman sebelum milenial. Kalau sekarang udah tergerus. Kalau sekarang Andi. Sekarang gitu Pak. Karena lagi sambil main handphone. Kalau dulu kalau dipanggil anak-anak ketakutan langsung baik, itu yang sopan, atau baik itu sopan. Tapi zaman sekarang udah tergerus. Ya. Taib. Jadi baik itu dari kata labbaik. Nah, lengkapnya adalah labbaika wa sa'daik. Itu lengkapnya. Versi Arab kalau di Betawi enggak ada sa'daiknya, itu enggak dipakai karena kepanjangan. Ya, ntar jadi orang Arab beneran takutnya, ya. Kemudian kata Rasulullah, ya Mu'adz. Lagi-lagi Rasulullah manggil. Mu'adz bilang, labbaik wa sa'daik, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Lagi-lagi kayak gitu. Ketiga kali, ya Mu'adz. Lagi-lagi Mu'adz menjawab, labbaik Allah, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. 3 kali. Nah, di sini jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan kabar dan memanggil atau memberikan keterangan bisa 3 kali dalam satu majelis atau satu momentum. Ini hal yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Demi atau dengan tujuan agar apa? Agar objek atau yang dipanggil itu semakin memperhatikan. Maka boleh seorang bapak terutama ketika mengajarkan anaknya mengulangi sampai 3 kali. Tapi jangan selalu begitu gitu loh. Karena Rasulullah enggak selalu 3 kali, setiap ngomong 3 kali. Enggak selalu begitu. Melainkan dalam hadis ada beberapa hadis yang menjadikan sampel dan contoh teladan beliau ketika mengajar, memanggil, memberitahu, kadang-kadang 3 kali menyebutnya. Untuk semakin diperhatikan gitu loh. Jadi boleh, dan hukumnya bisa menjadi sunnah kalau kita mengikuti itu untuk kadang-kadang, untuk hal-hal yang penting bagi kita. Ya. Jadi kalau orang tua manggil, nah ini manggil 3 kali bukan karena nggak dengar, bukan, tapi karena perhatikanlah gitu loh. Ya. Dan kadang orang tua juga seperti itu, nggak masalah. Beda kalau misalnya orang tua manggil, Ahmad, apa beh, gitu. Babenya nggak dengar, Ahmad, iya beh, Ahmad jawab apa, gitu babenya. Lalu dijawab dari tadi, oh ini bukan ikut hadis Nabi ini emang dikira enggak nyaut gitu. Beda. Kalau ini kan Mu'adz nyaut, bahkan dengan sebaik-baik sahutan. Ya Mu'adz, labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Rasulullah dengar. Dipanggil lagi, ya Mu'adz, labbaik wa sa'daik, sampai 3 kali. Dan para sahabat enggak kritik. Nah, apa sih Rasulullah, kan saya udah dari tadi udah. Nah, kalau mungkin orang sekarang bakal kesel gitu. Saya kan udah nyaut gitu kan. Apalagi anak-anak zaman sekarang makin kesel tuh gitu. Itu dalam urusan panggilan. Dalam urusan ikhbar, mengabarkan ilmu, juga Rasulullah SAW berkali-kali menyebut sesuatu itu 3 kali. Ketika memang dirasa sangat penting, 3 kali beliau menyebut. Maka pengulangan dalam ta'lim dan pengulangan dalam ikhbar itu hukumnya boleh, bahkan bisa menjadi sunnah ketika memang itu penting. Dan pengulangan dalam memanggil orang yang lebih muda itu juga merupakan petunjuk Nabi SAW jika memang ada yang dirasa sangat penting.
Tapi kalau kepada orang yang lebih tua, kecuali dalam orang yang lebih tua ya, itu wallahu alam tidak ada contohnya. Karena ini Rasulullah SAW sudah berumur 40 sekian tahun dan Mu'adz bin Jabal baru usia remaja, jadi jauh ya. Oh ini nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita ustadz sama orang tua misalnya, kayak gini perlakuannya ya nggak bisa gitu loh, nggak non acceptable gitu, nggak pas, tidak, kurang relevan. Apalagi uruf kita mungkin lebih tajam lagi ini untuk hal-hal seperti ini, lebih sensitif, maka sebaiknya tidak. Untuk yang lebih tua cukup sekali. Kalau memang nggak kedengeran karena mungkin agak sedikit budek sedikit, ya mungkin diulang nggak apa-apa. Tapi kalau udah nyaut orang tuanya kemudian terus gitu lagi, maka khawatirnya dianggap tidak beradab. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa harramallahu 'alan nar, illa harramahu Allahu 'alan nar." Tidaklah ada seorang hamba yang bersyahadat la ilaha illallah, tiada berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Tidaklah orang yang mengatakan seperti itu kecuali Allah haramkan buat dia neraka. Dia diharamkan dari neraka, enggak bakal masuk neraka. Itu dalam salah satu riwayat. Ya, tapi ini tentu syahadat yang benar gitu loh. Dengan lisan benar, qalbunya mengimani dan melakukan mentahqiq, merealisasikan kalimat ini la ilaha illallah dengan benar, bukan cuma ngomong doang. Ya. Maka Mu'adz bin Jabal berkata, "Ya Rasulullah, ala ukhbiru bihan nas fayastabshiru?" Wahai Rasulullah, boleh enggak saya beritahukan kabar gembira ini kepada orang-orang supaya mereka gembira? Karena kok simpel banget untuk masuk surga. Kok simpel banget untuk terhindar dari neraka? Cukup la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka apa kata Nabi SAW? Idzan yattakilu. Dalam riwayat lain, la tubashshirhum fayattakilu. Jangan kamu beritahu mereka, nanti takutnya mereka apa? Bermudah-mudah, males-malesan, nganggap ini remeh enteng gitu loh. Tapi apakah suatu saat Mu'adz membocorkannya? Lah ini buktinya ketahuan. Akhirnya Mu'adz bin Jabal dalam Sahih Bukhari disebut Mu'adz bin Jabal akhirnya menuturkannya ke para sahabat atau tabi'in setelah wafatnya Rasulullah, khawatir beliau kena dosa gitu loh. Kok bisa khawatir kena dosa? Karena menyembunyikan ilmu bukan di waktu tepat. Gini, ketika beliau bersama Rasulullah bilang, "Ya Rasulullah, boleh enggak saya kabarkan ini kepada orang-orang?" Kata Rasulullah, "La tubashir, jangan kasih tahu orang-orang." Artinya di momentum itu, di masa-masa itu, orang-orang itu sedang dalam keadaan belum siap untuk menerima kabar gembira ini gitu loh. Yang mana dengan kurang matangnya kaum muslimin ketika itu, takutnya mendengar ini mereka akhirnya meremehkan. Maka jangan dulu. Tapi ketika kaum muslimin sudah banyak, Rasulullah sudah wafat dan perlunya ilmu ini untuk dikebumikan, maka khawatir Mu'adz bin Jabal, kalau saya wafat dalam keadaan saya belum pernah ngasih tahu ke orang ilmu ini, takutnya saya bakal dihisab nanti oleh Allah. Kenapa? Gitu. Kenapa belum ngasih tahu? Rasulullah udah wafat, ini ilmu jangan dipendam terus gitu. Pelajaran dari sini jemaah sekalian rahimakumullah, bolehnya seorang dai atau orang berilmu menutup sebagian ilmunya kepada sebagian orang atau seluruhnya jika mengkhawatirkan terjadinya fitnah atau madarat yang lebih besar ketika mereka tahu ilmu itu. Itu boleh. Asalnya kitmanul ilm, asalnya menutupi ilmu, itu asalnya tidak boleh. Ilmu itu bukan ditutupi. Tetapi ada exception, ada pengecualian. Ketika kalau ilmu tersebut jika disebarkan akan memberikan fitnah atau gejolak bagi orang-orang karena nggak siap mereka menerimanya, atau menimbulkan madarat yang lebih besar, maka tutup dulu. Dan menutup ilmu ini bukan dalam artian apa? Menutup selamanya, bukan itu maksudnya. Melainkan sementara, karena tinjauan maslahat dan madarat sementara. Iya. Kayak gini aja jemaah. Coba sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini berapa rakaat, Pak?
Tebak, berapa rakaat di sini sholat subuh, Pak? 2. Oh, berarti normal, alhamdulillah ya. Anda cuma nguji aja, siapa tahu dia bilang 3 ya. Rakaat pertama ada nggak kalau Jumat besok nih baca surat As-Sajdah 3 halaman rakaat pertama? Pak, udah pernah terjadi nggak dan sejarah pembangunan masjid ini? Belum. Rakaat kedua surat Al-Insan full. Hanya surat Al-Insan hanya 1,5 halaman lah kira-kira atau hampir 2 halaman. Belum. Padahal sunnahnya adalah di Jumat pagi, Jumat subuh, rakaat pertama As-Sajdah 3 halaman, rakaat kedua Al-Insan 1,5 halaman. Sunnah. Tapi kalau itu dilancarkan segera, misalnya dilakukan oleh seorang imam di sini misalnya, jemaah kaget nggak jemaah? Mungkin yang sekarang ngaji ini nggak kaget. Maksudnya hati nggak kaget, kakinya yang kaget. Seenggaknya hatinya nggak kaget ya kan? Iya. Kakinya yang kaget lah, kok gini? Ya kan? Nah, asam urat lagi dan seterusnya. Tapi jemaah yang mungkin belum paham, kaget nggak? Jadi fitnah nggak? Bisa jadi fitnah. Sebagiannya walk out. Iya, padahal bukan demokrat. Ya. Nah, walk out akhirnya pergi ke rumah dan ngomong ke istrinya, ini Masjidil Muhajirin udah beda nih, udah sesat nih, dan seterusnya nih, panjangan, wah, omongan lah pokoknya jadi fitnah. Artinya orang-orang ini belum siap. Ya, padahal ini suatu ilmu dan amal loh, sunnah Nabi loh sebenarnya. Kalau kita misalnya di Mekah atau Madinah, ya begitu, Jumat pagi di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, sepanjang itu ya. Bahkan kadang-kadang bacaannya lebih khusyuk, lebih lama, tapi kok betah. Karena udah siap mereka. Ketika kita ke sana kan siap nerima apa aja, imam mau baca sepanjang apapun siap kita. Bahkan yang tarawihnya kayak ayam matuk-matuk pun cepetnya minta ampun di sini. Ketika umroh di Ramadan mereka siap sampai selesai tarawihnya. Walau panjang. Karena apa? Udah siap batin dan zahir. Tapi kalau ke Masjid Al-Muhajirin nggak siap. Nah, berarti ini ada yang harus dipertimbangkan. Jangan dulu diamalkan itu. Nah, tapi kita nggak boleh mengatakan berpandangan kita nggak bakal ngamalin ini selamanya. Nggak boleh kayak gitu, Pak. DKM misalnya, ya, DKM masjid manapun nggak boleh punya prinsip kita nggak bakal melakukan itu selama ini di sini, selama di masjid ini. Harus ada keinginan suatu saat kita bisa mengamalkan ini, insyaallah. Pada waktu ketika jemaah sudah paham dan siap. Begitu jemaah sekalian. Iya, seperti itu. Ya. Jadi masalah menyembunyikan ilmu itu haram aslinya. Ketika memang dipertimbangkan maslahat dan mudarat, ternyata sebaiknya sekarang ditutup dulu. Enggak boleh kita niatkan tutup ini selamanya, enggak boleh. Ini contohnya hadis Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW mengatakan la tubashirhum, jangan beritahu mereka. Itu maksudnya bukan jangan pernah beritahu mereka selamanya. Karena apa? Ini ilmu dan menghasilkan amal penting. Ini iman. Perlu dikasih tahu tapi jangan sekarang. Mungkin belum siap. Atau ada urusan, ada hal lain, jangan sekarang. Tapi setelah Rasulullah SAW wafat, akhirnya diwartakan oleh Mu'adz bin Jabal. Memang ada beberapa rahasia Hudzaifah bin Al-Yaman mengetahui nama-nama orang munafik, dikasih tahu Rasulullah SAW. Abu Hurairah juga mengetahui beberapa hal yang akan terjadi di masa depan di kerajaan, di dinastinya fulan, dikasih tahu sama Rasulullah SAW. Tapi ilmu tersebut tidak sampai ke bumi, maksudnya tidak sampai ke masyarakat. Hanya Rasulullah dan Hudzaifah bin Al-Yaman yang tahu, hanya Rasulullah dan Abu Hurairah yang tahu. Kata Abu Hurairah apa suatu ketika, kalau misalnya aku mengucapkan semua yang Rasulullah utarakan, udah hancur, leherku udah kepenggal sekarang. Karena ada beberapa yang Rasulullah SAW utarakan tentang hal yang akan terjadi nanti di masa khilafah setelah para sahabat, akan terjadi fitnah yang besar. Ada di dalam Sahih Bukhari dan Abu Hurairah mengatakan kalau saya keluarin semua nama-nama ini, keluarin buka semua kartu, saya nggak bakal hidup lama ini, bakal mati saya. Nah ini baru kalau terancam sampai wafat, maka ilmu ini akan terus tertutup. Dan alhamdulillah itu pun tertutupnya ilmu tersebut pun tidak memberi
pengaruh pada kita, alhamdulillah, nggak masalah. Ya, nggak masalah kalau itu, insyaallah. Ya. Kemudian wa akhbar biha Mu'adz 'inda mautihi ta'athuma. Maka Mu'adz bin Jabal kemudian mengabarkan hadis ini ketika mendekati wafatnya, ta'athuma, karena khawatir dosa. Gitu. Maka jemaah sekalian, kalau misalnya sekarang kita tuh ada ilmu, pengen kita sampaikan ke orang tapi takut fitnah, sebelum kita wafat kalau bisa kita keluarin itu ilmu atau kebaikan. Sama, itu ilmu Pak. Sekarang gini aja, yang lebih rendah dari ilmu apa? Harta. Yang lebih rendah dari ilmu apa? Harta. Harta aja Pak. Kalau misal kita udah ada tanda-tanda mau meninggal, ada tanda-tanda yang kerasa gitu bagaimana meninggal, kita udah tua, wajib bagi kita untuk membongkar apa-apa yang kita punya dari calon warisan. Nggak boleh kita kemudian kita sembunyikan selamanya jadi harta karun dah, udah nggak boleh. Karena itu adalah haknya ahli waris nanti. Misalnya properti punya, perusahaan punya, ini punya, tapi kita punya bunker atau gudang uang di suatu tempat misalnya. Cuman saya yang tahu, keluarga saya nggak tahu. Maka sebelum wafat wajib untuk memberitahu keluarganya. Itu harta. Yang mana harta nggak seberapa, apalagi ilmu, gitu loh. Ya begitu jemaah sekalian. Kemudian kata Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, wa fi sahihaini an Itban bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah qad harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah. Sesungguhnya Allah taala telah mengharamkan neraka terhadap orang yang berkata la ilaha illallah, namun mengatakan itu bukan sembarangan, tapi mengatakan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah taala dengan kalimat itu, yaitu betul-betul ikhlas, bukan sebatas lisan. Wa fi sahih Muslimin, dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah atau Abi Sa'id bisyak annahum kanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazati Tabuk fa asabathum maja'ah. Dalam hadis Abu Hurairah atau hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya para sahabat ketika itu sedang bersama Nabi di sebuah peperangan, yaitu peperangan Tabuk, dan mereka pun tertimpa kelaparan, teruji dengan kelaparan. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam binita'in, maka fabasatahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyuruh untuk diambilkan nita'. Nita' itu adalah semacam karpet, lesehan. Nah, lesehan yang terbuat dari adim. Adim ini adalah kulit. Ya, adim ini adalah kulit. Apa sih bahasanya kita? Matras, lesehan, apa gimana? Tikar, terbuat dari kulit tapi ya. Adim itu kulit Pak. Makanya Adam, kenapa disebut Adam? Karena ada lafal hamzah, dal dan nun dan mim, itu artinya adalah kulit, jild. Dan manusia disebut bashar karena bashar itu maknanya adalah kulit, gitu. Kita tuh makhluk berkulit, ya sama kayak binatang juga. Ya begitu. Ya. Ya. Oke. Kita azan dulu insyaallah. Baik, silakan. Baik, kembali ke yang tadi. Jadi Nabi SAW menyuruh adakan semacam alas atau lesehan terbuat dari nita', terbuat dari adim, yaitu kulit. Thumma da'a bi fadli azwadihim, karena mereka semua pada lapar gitu kan. Maka Nabi SAW menyuruh orang-orang untuk mengeluarkan sisa-sisa atau fadli zawaidihim. Zawaid itu yaitu azwad, yaitu jama' dari zat, artinya adalah bekal. Bekal ekstra mereka, karena ada bekal utama udah habis, bekal tambahan coba kumpulin semuanya. Faja'ala ar-rajulu yaji'u bikaffi dzurrah, ada seorang yang datang dengan satu kaf berisi semacam butir-butiran benih, butir-butiran kacang atau semisalnya. Wa yaji'ul akharu bikaffi tamrin
Ada juga yang lainnya datang dengan segenggam atau satu kaf setangan tamr, yaitu kurma. Wa ja'ala al-akhar yaji'u bi kasrah, dan lainnya datang juga dengan pecahan-pecahan makanan, serpihan-serpihan makanan. Hah? Ya mungkin bagi remah-remah atau gimana Pak ya. Semacam itulah pokoknya. Yang penting apa ini mesti makanlah apapun itu. Hatta ijtama'a 'ala nita'if min dzalika syai'un yasir. Sampai berkumpul di atas nita' tersebut, di atas wadah kulit atau alas kulit, sesuatu yang yasir, sedikit, nggak banyak. Lawang cuma 3 ini dong kok. Ada yang bawa apa? Semacam kacang-kacangan satu. Dzurrah itu mungkin beras atau kacang atau semacam itu. Satu set taruh. Ada yang datang dengan segini kurma, dan pasukan ada beberapa gitu, banyak gitu. Kemudian ada yang datang dengan kasrah, yaitu remah-remah Pak. Coba remah-remah gorengan, apa kenyangnya coba? Udah kekumpul syai' yasir, nggak seberapa banyak gitu makanan untuk banyak orang. Anggaplah untuk segini cuman segundukan gini doang Pak. Berebut kita, ya kan? Maka Rasulullah SAW alaihi bil barakah. Rasulullah SAW kemudian mendoakan atas makanan ini dengan keberkahan. Ya Allah berkatilah makanan ini. Thumma qal, kemudian berkata, khudhu fi aw'iyatikum. Ambillah makanan ini, masukkan ke dalam aw'iyah. Aw'iyah itu jamak dari wi'a. Wi'a itu adalah wadah. Kantong kalian bawa masing-masing, masukin ini makanan ke kantong kalian. Fa akhadhu fi aw'iyatihim. Mereka kemudian memasukkan itu ke kantong-kantong bekal mereka, pasukan itu, hatta ma taraku fil askari wi'aan illa mala'u, sampai tidak tertinggal dari seorang askar pun, tentara pun, suatu kantong makanan bekal, kecuali pasti sudah penuh. Ajaib, Masya Allah. Ya mungkin secara logika nggak mungkin kok bisa ini, atau orang sebagian orang sihir atau apa, ya itu terjadi, nggak mungkin sihir. Fa'akalu hatta syabi'u wa fadlatun, dan mereka pun pada makan sampai kenyang loh, halal kayak ini dong. Makan kenyang, bahkan mereka juga masih punya sisa untuk masing-masing. Masya Allah. Memang nggak masuk akal bagi kita yang nggak mengalaminya, karena logikanya hal itu memang nggak pernah terjadi di kita. Tapi inilah efek dari doa ikhlas keberkahan. Gini loh Pak. Sekarang ada orang gaji, saya kemarin itu ada seorang di Facebook ya, yang menurut saya itu dia mengkalkulasikan kebutuhan rumah tangga terlalu ngawur besar. Standar berapa sih seorang suami untuk mencukupi anaknya, memiliki istri satu, memiliki anak dua. Dikalkulasikan tuh, rumah kontrakan sekian. Berarti sebulan itu harus habis 15 juta. Ini udah paling standar. Ini orang. Gimana Pak? 15 juta sebulan Pak, untuk 1 bulan Pak. Anak cuma 2 Pak. Lebay banget ya? Berlebihan. Yang ada nanti orang gak pada nikah kok kayak gini. Ini malah jadinya apa ya? Ini gak produktif, kontraproduktif gitu loh. Jadi malah membuat orang tuh antipati, dan bujang-bujang yang bahlul makin bahlul mereka nanti. Merasa bahwa nikah 15 juta, ya gaji aja berapa sebulan gitu kan. Terus habis itu kan ada yang setuju dengan racikan dia gitu loh, sebulan 15 juta dengan rincian ini. Anda nggak tahu ini yang setuju ini apakah emang hidupnya udah enak banget atau gimana? Terus kemana jutaan orang yang gajinya itu nggak sampai 15 juta, jangankan 15 juta itu, aduh, sebulan 15 juta, Masya Allah Pak. Ya. Terus dibilang, ini gimana kalau misalnya gaji UMR sekarang kan 4,5 juta misalnya. Terus gimana dong? Kata si orang yang sok tahu ini, orang sok tahu ini udah ngaji, bahkan kadang-kadang di mimbar ngisi kajian atau ceramah, ya harusnya suami atau istri harus punya tambahan penghasilan, cara jualan kayaknya anak pengen tembak dia pakai pistol anak-anak deh, kayaknya kesel juga ada dengernya.
enak banget ngomongnya. Ana pengen tahu penghasilan dia berapa sih? Ya. Nah, oke, misalnya ada orang, Pak, anggaplah ada orang idealis sebahlul dan selebay itu misalnya. Dia 15 juta habisin untuk kontrakan, untuk ini, untuk semuanya. 15 juta, oke. Ada nggak di sana orang, seorang bapak punya anak lebih dari 2, istri 1, kemudian dia nggak sampai 4 juta gajinya dan semua cukup? Ada nggak? Banyak. Bahkan mungkin yang barusan ngomong itu, jangan-jangan. Banyak. Lancar gak hidupnya? Ya lancar, agak ngeden-ngeden sedikit tapi lancar lah gitu kan. Ngeden ya wajar lah. Namanya hidup. Coba yang 15 juta suatu ketika di drop dia gajinya, di PHK dan hanya dapat misalnya per bulan hanya penghasilan 4 juta. Hancur gak hidupnya dia? Hancur hidupnya dia. Karena stratanya udah terlalu tinggi di awal. Makanya keberkahan itu yang sedikit terasa banyak, Pak. Sedangkan ketidakberkahan yang banyak kerasa ampas. Pernah nggak, Pak, ngerasa kita tuh makan uang panas atau makan uang tiba-tiba gitu kan? Yang subhat nggak jelas dari mana ini. Tapi kita makan, cepat nggak bisa? Cepat. Puas nggak? Paling sementara doang puasnya. Paling sementara. Iya. Sebagian orang itu dapat 50.000 itu udah kayak dapat 5 juta bagi sebagian orang. Tapi 50.000 ini diimet-imet dan doa supaya semoga ini berkah. Ternyata bisa dia ngidupin anaknya untuk makan siang, makan malam dengan itu. Ya, itu jadi jemaah sekalian, keberkahan itu bukan di kuantiti sebenarnya. Tapi keberkahan itu membuat suatu kualitas yang paling awal di sini dulu. Di hati dulu gitu loh, mindsetnya. Bukan dari butir atau kuantitasnya berapa. Taib. Kemudian mendoakan keberkahan itu adalah sunnah Nabi SAW. Terutama pada penghasilan kita, pada keluarga kita. Kalau misalnya nih nanti kita makan malam, cuman ada lauk, tempe, udang, sama apalah gitulah. Cuman 3 lauk dan itu cuman tempe 1, udang berapa ekor gitu kan? 3 ekor lah anggap, sama sambal buatan istri, sama nasi tambah garam. Enak gak, Pak? Enak. Bismillah. Begini doang sayang. Iya gitu doang Mas ya, Bang gitu. Bismillah, mudah-mudahan berkah insyaallah. Kalau mindset dari awal udah minta berkah sama Allah, insyaallah kenyang beneran deh. Tapi kalau dari awal udah nggak terima, ya gini doang. Ya, tempe, udang juga itu dapat kemarin habis di kulkas, simpanan lebaran lagi. Lebaran udah berapa hari gitu kan. Coba kalau dari awal kayak gitu nggak terimaan, berat. Ya, begitu jemaah sekalian. Wa faqala Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah SAW setelah mereka semua pada kenyang, Rasulullah berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Saya bersaksi bahwa saya tiada yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. La yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fayuhjaba 'alal jannah. Ya. Tidaklah ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah tanpa keraguan, dia ngucapin enggak ragu ngucapin itu, enggak bakal dia dihijab dari surga, enggak bakal dia ditutupin dari surga. Pasti cepat ke surganya. Ya, kok Rasulullah SAW berkata seperti ini padahal konteksnya ketika itu lagi apa? Lagi pada kekenyangan. Kenapa gitu cuma? Karena banyak orang ketika udah kenyang, udah nggak ingat sama Allah dan nggak mau ikutin sunnah, ada malas. Iya. Kadang kalau kita misalnya makan malamnya setelah maghrib, bonyok, mau isya ke masjid kadang-kadang malas. Udah malas. Bini bilang ayo bang, ya gitu. Nah bang, penuh, ya takutnya kececer nanti jalan gitu. Ya, gitu cuma sekali. Ada faedahnya, faedah lembutnya di sini gitu loh. Udah enak, tadi kesusahan, udah enak, biasanya orang lupa.
ingetin dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan jauh dari itu. Tetap kita sembah Allah, tetap ingat Allah, dan tetap ikuti sunnah Nabi SAW. Karena siapa yang mengucapkan itu dengan tulus dan benar, tanpa keraguan sama sekali, maka nggak bakal dia ditutupi dari surga. Pasti ada kans, kesempatan buat menuju surga Allah Azza wa Jalla. Waktunya komat sepertinya jemaah sekalian. Kayaknya nggak ada pertanyaan Pak ya? Nggak ada yang mau nanyakan Pak? Nggak usah nanya. Iya. Ini kan lagi pada nunggu ini ya, pada nunggu tempe sama udang 3 biji. Iya, istri menunggu di rumah kan? Ya udah. Ya insyaallah kita pekan depan ketemu lagi untuk mempelajari fikih insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.